Kemudian istri Nabi selanjutnya adalah Ummu Habibah. Ummu Habibah yaitu Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Abi Sufyan itu pernah kafir. Abi Sufyan, ya, mertuanya Nabi itu pernah kafir sebelum beliau masuk Islam. Itu musuh bebuyutannya ana Abu Sufyan ini. Ora, iki gak sengaja iki, serius iki. Oh, Sufyan toh. Abunya gak ada. Ini Abu Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah yang mulia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada malam hari ini masih bisa melaksanakan salat Isya berjamaah dalam keadaan sehat wal afiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Kaiso. Jamaah yang mulia, melanjutkan malam Rabu sebelumnya tentang istri-istri Nabi sampai yang istri Nabi yang ke Siti Aisyah. Siti Aisyah. Hafsah. Kemudian setelah Siti Aisyah adalah Hafsah. Hafsah binti Umar bin Khattab. Wa kanat tahta Hunais bin ibni Hudzafah as-Sahmi. Falamma mata ta'ayyamat Hafsah. Sebelum dinikahi oleh Nabi, Hafsah binti Umar bin Khattab menikah dengan Hunais bin Hudzafah as-Sahmi. Kemudian meninggal Hunais setelah menjadi janda, dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika ba'da ghuswa Uhud. Itu terjadi setelah perang Uhud. Perang Uhud itu perang di mana umat Islam mengalami kekalahan. Nanti setelah istri-istri Nabi disebutkan tentang paman-paman Nabi yang nantinya juga membahas tentang perang Uhud. Sanata salas, tahun ketiga setelah hijrah. Wa umruha isruna sanah, umurnya Hafsah binti Umar bin Khattab waktu itu 20 tahun. Wa tuwfiya sanata khams wa arba'in, tahun 45 Hijriyah fi ahdi wilayah Marwan bin Hakam. Umurnya meninggal Hafsah binti Umar bin Khattab usianya 60 tahun. Tahun ke-45 Hijriyah. Selanjutnya istri Nabi adalah Saudah binti Zam'ah. Saudah binti Zam'ah ini terkenal istri Nabi
yang lebih tua dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kana tahta ibnu ammiha Sakran bin Amr. Ya, sebelum menikah dengan Nabi, ya, Saudah binti Zam'ah ini sudah pernah menikah dengan sepupunya Sakran bin Amr. Wa min muhajiril Habasyah, termasuk sahabat yang hijrah ke Habasyah, ikut hijrah ke Habasyah. Suma qatima Makkah famata biha walam yaqab. Fatazawwajaha ba'dahu fi Ramadan li sanah al-ashirah minan nubuwah. Tahun ke-10 kenabian setelah meninggal Siti Khadijah, kemudian Nabi menikahi Saudah binti Zam'ah, lebih tua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang selalu berusaha untuk menghibur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Saudah binti Zam'ah. Wa tuwfiyat fi akhir khilafati Umar radhiyallahu an alal masyhur. Khilafahnya Umar baru meninggal. Berarti setelah Nabi wafat, beliau masih ada. Selanjutnya istri Nabi adalah Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah binti Huyai, Sayyidu Bani Nadar min Sibti Harun. Safiyah ini masih keturunan Nabi Harun. Masih keturunan Nabi Harun. Berarti masih keturunannya orang Israel. Cantik ini terkenal Safiyah. Kanat inda Salam bin Miskam al-Yahudi, summa khalafahu alaiha Kinanah bin Abil Hukaik. Ini pas perang Khaybar kalau nggak salah. Pas perang Khaybar, Safiyah ini mau diambil sama sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tawanan perang. Dulu itu kalau tawanan perang itu kalau perempuan dijadikan budak, ya. Dijadikan amat, laki-laki juga begitu tawanan itu. Kalau enggak ditebus nanti dijadikan budak. Kebetulan salah satu tawanannya adalah Safiyah ini. Safiyah ini setelah diusut ternyata nasabnya masih nasab mulia, masih keturunannya Nabi Harun. Mau dinikahi sama sahabatnya, didatangi Jibril. Tidak ada yang pantas memiliki Safiyah kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sahabat Nabi ini merelakannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu sebelum mau perang Khaybar itu sudah pesan bahwa sahabatnya ini sudah mengincar, itu ada perempuan situ, perempuan terpandang, perempuan yang cantik, nanti kalau menang perang melawan Khaybar, bisa menaklukkan Khaybar, saya milih itu. Nah, ini sahabatnya. Tapi setelah menang, rupanya setelah dibagi barang ghanimah tadi, salah satunya adalah perempuan yang diincarnya ini, datang Jibril, tidak bisa memiliki perempuan ini kecuali Nabi. Waduh, ini kalau orang sini pasti kecewa kali. Tapi ini karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya sudah diserahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Wastafa Rasulullah SAW li nafsih fa'ataqaha. Setelah dipilih Rasul, dibebaskan, enggak jadi budak, dibebaskan, langsung dinikahi Nabi Muhammad SAW. Apa maharnya untuk menikahi? Dibebaskannya itulah jadi maharnya untuk Safiyah. Wa kanat lam tablugh sab'ata asyara sanah, belum sampai 17 tahun. Wa tuhfiyat fi Ramadan sanata khamsin, meninggal di waktu Ramadan tahun 50 Hijriah. Wakilah Isnain wa khamsin 52 Hijriah fi ahdi Muawiyah. Berarti tahunnya lama karena Nabi meninggal tahun berapa? 10 Nabi meninggal tahun 10 Hijriah ya mestinya ya kan. Orang 10 tahun ke Madinah Nabi wafat.
Nah, ini meninggalnya ini Siti Sofia ini istri Nabi ini tahun 52 Hijriah, berarti masih lama hidup. Selanjutnya adalah Maimunah bintil Haris bin Hazan. Wa yaqallatu Abdullah bin Abbas, ini masih bibinya Abdullah bin Abbas, masih saudara sebenarnya. Abdullah bin Abbas, bibinya Abdullah bin Abbas. Jadi gini, kholah itu dalam bahasa Arab itu bibi dari pihak perempuan. Kalau ammah itu bibi dari pihak laki-laki. Nih ceritanya gini. Saya punya mama, saya punya bapak. Mama saya punya kakak. Nah, mama saya punya kakak perempuan, punya adik perempuan. Kakaknya mama saya itu namanya kholah. Kholah itu bibi dari jalur mama. Saya punya bapak, bapak punya kakak perempuan atau punya adik perempuan. Nah, adiknya mama, adiknya bapak atau kakaknya bapak itu namanya ammah. Ammah itu bibi dari laki dari bapak saya. Kalau kholah itu bibi dari jalur ibu. Nah, itu bahasa Arab dibedakan. Kalau orang Jawa ya sama saja. Asalkan bibi yuk paklik, bule, bude, mau dari bapak, mau dari mama, bule, bude sama saja. Tapi kalau orang Arab dibedakan. Kalau kholah itu dari jalur ibu, kalau ammah itu dari jalur bapak. Kholatun. Maimunah binti Haris bin Hazan. Waya kholah berarti bibi dari jalur ibu Abdullah bin Abbas. Berarti Abdullah ini punya bibi dari mamanya. Nah, itu dinikahi sama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya bibinya? Maimunah. Wa ukhtuha Asma binti Umais, wa Salma binti Umais, wa Zainab binti Khuzaimah, zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fil jahiliyah inda Mas'ud bin Amr. Yes. Kemudian istri Nabi selanjutnya adalah Ummu Habibah yaitu Ramlah binti Abi Sufyan. Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Abi Sufyan itu pernah kafir. Ya. Abi Sufyan, ya, mertuanya Nabi itu pernah kafir sebelum beliau masuk Islam. Itu musuh bebuyutannya ana Abu Sufyan ya. Ora, iki gak sengaja iki, serius iki. Oh, Sufyan toh. Abunya gak ada. Ini Abu Sufyan. Abu Sufyan bin Harb ini adalah orang terkemuka orang Quraisy. Beliaulah yang memimpin perang ketika perang Uhud. Sampai perang di situ menang. Iki ya pimpinan iki. Ya, musuhnya Nabi Muhammad. Tapi pola wali cerita ternyata nantinya Abu Sufyan ini menjadi masuk Islam dan bahkan menjadi sahabat Nabi, bahkan menjadi mertuanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waya bintu ammati Utsman bin Affan, bintu ammati Uman bin Affan. Anak perempuan dari bibinya Utsman bin Affan. Bibi dari jalur laki-laki. Aslamat qadiman wa hajarat ilal Habasyah ma'a zawjiha Abdullah bin Jahsh. Fatan suruh bil Habasyah wa mata biha wa abad iya antan surah wa sabatat ala Islamnya. Ini Ramlah binti Abi Sufyan bin Harb. Tapi yang menarik nanti cerita tentang Abu Sufyan. Kemudian yang selanjutnya adalah Ummu Salamah binti Abi Umayyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Yang 8, yang selanjutnya adalah Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh. Wa ya awalun nisa'i luhuqan fil wafat. Ini wanita pertama kali yang wafat setelah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ya awwalun nisa'i luhuqan fil wafat. Tuwfiyat sanata isrin fi khilafati Umar. Itu wafat ketika tahun 20 dalam khilaf 20 Hijriah maksudnya. Jadi 10 tahun setelah Nabi wafat. Waqad balagat salasan wa khamsina sanah 53 tahun umurnya. Yang terakhir adalah Juwairiyah bintil Haris. Juwairiyah binti Haris. Itu adalah istri-istri Nabi. Saya sebutkan dengan singkat saja dari awal. Yang pertama adalah Siti Aisyah, yang kedua adalah Hafsah, yang ketiga adalah Saudah, yang keempat adalah Sofiyah, yang kelima adalah Maimunah, yang keenam adalah Romlah, yang ketujuh adalah Zainab, kemudian Juwairiyah, Hindun Juwairiyah, yang sudah meninggal tidak disebutkan, yaitu Siti Khadijah. Kemudian pertanyaan yang terakhir untuk bab istri-istri Nabi ini, kita harus selalu pegang dalam hati kita. Nabi menikah lebih dari 4 itu adalah kekhususan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga jangan disamakan. Loh, kok Nabi kok nikahnya lebih dari 4, padahal ayatnya cuman fankihu ma tobalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau enggak sanggup 2, 3 atau 4 ya satu saja. Kalau enggak sanggup adil. Lalu kenapa Nabi kok nikah lebih dari 4? Ingat, itu adalah salah satu kekhususan bagi seorang Nabi, sebagaimana nabi-nabi sebelumnya boleh menikah lebih dari 4. Jangan kemudian malah dikejar, dicari keburukannya, seperti orang-orang yang membenci Nabi. Tengok, itu nabimu menikahi segitu banyaknya lebih dari 4. Itu nabimu itu tukang kawin, nabimu itu orang yang diperbudak nafsu. Maka tuduhan itu bisa dijawab, 1, kalau memang Nabi itu orang yang tukang kawin, kenapa nikahnya Nabi pertama kali tidak sama perempuan gadis, yaitu sama Siti Khadijah yang sejarahnya adalah sudah pernah menikah dua kali dan usianya pun lebih tua daripada Nabi Muhammad. Berapa tahun? 15 tahun. Nabi 25, Siti Khadijah 40 tahun. Itu pun ketika menikah dengan Nabi tidak menikah dengan siapapun. Sampai Siti Khadijah, ketika menikah dengan Siti Khadijah, Nabi tidak menikah dengan siapapun sampai Siti Khadijah wafat. Kalau memang tukang kawin kan bisa saja. Waktu nikah sama Siti Khadijah, itu Nabi kaya-kayanya itu. Jadi istrinya lakinya orang kaya. Harta 2/3 Mekah milik Khadijah. Tapi karena memang Nabi itu bukan yang seperti anggapan orang-orang yang membenci Islam, yaitu tukang kawin, maka itu bisa dibuktikan sampai Siti Khadijah wafat tidak menikah. Tapi setelah Siti Khadijah wafat, barulah menikah dengan istri-istri lebih dari 4. Itu pun nikahnya sama yang janda-janda. Cuman satu yang tidak, yaitu Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pun atas perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua yang dinikahi Nabi itu janda, kecuali Siti Aisyah. Siti Aisyah itu pun perintahnya Allah.
Karena yang bawa kabar itu Jibril. Kamu disuruh nikahi perempuan ini. Dibawa sama Jibril. Barulah dinikahi. Maka kalau dibilang itu nikahnya Nabi kok hanya kesenangan, itu salah fatal. Ya. Kalau nikahnya kita mungkin iya. Ya, mungkin kurang. Satu kurang. Tapi kalau Nabi bukan atas dasar itu. Nabi nikah sama Saudah. Setelah Siti Khadijah wafat, nikah sama perempuan janda lagi. Siti Saudah itu sudah lebih tua daripada Nabi. Nabi usia 50, wakilah Saudah itu umur 55 kalau enggak 54. Lebih tua. Barulah nikah sama Siti Aisyah yaitu usia 6 atau 7 tahun, tapi nanti dikumpuli usia 9 tahun. Kemudian hikmah dari pernikahan Nabi yang sangat banyak dengan istri-istri yang sangat banyak itu, salah satunya adalah kehidupan Nabi itu adalah pelajaran bagi kita. Kehidupan Nabi setiap hari, perilaku Nabi dari pagi sampai malam, dari bangun sampai kemudian tidur lagi, itu sebagai pelajaran bagi umat Islam. Sehingga kalau misalnya nggak punya istri, kosong, siapa yang melihat perilaku Nabi? Siapa yang melihat apa yang dilakukan Nabi ketika di dalam rumah? Nggak ada nanti yang menyampaikan ilmu ketika di dalam rumah yang Nabi lakukan. Makanya harus ada yang menemani Nabi. Sehingga hadis-hadis di dalam rumah itu banyak dari istri-istri Nabi. Seperti hadis tentang haid, hadis tentang berhubungan badan, hadis tentang itu yang berhubungan dengan kepribadian yang sifatnya itu privasi, itu tidak kita ketahui kecuali dari istri-istrinya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Siti Aisyah meriwayatkan hadis tentang mandi, tentang fikih, itu tentang berhubungan badan. Hadis tentang berhubungan badan. Ayo, siapa yang bisa meriwayatkan hadis tentang berhubungan badan kalau enggak istrinya Nabi? Enggak mungkin Abu Hurairah meriwayatkan hadis. Pastinya orang yang langsung berjumpa dengan Nabi. Nah, istri-istrinya Nabi itulah yang menyampaikan hadis. Dalam hal ini yang paling banyak menyampaikan hadis adalah Siti Aisyah. Paling muda, yang paling cerdas, paling banyak meriwayatkan hadis adalah Siti Aisyah, istri Nabi. Sehingga Siti Aisyah pernah berkata, ketika untuk menyampaikan hadis, batasan orang wajib mandi itu kapan? Di dalam fikih itu ada namanya yang mewajibkan mandi, salah satu adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua alat khitan. Ini butuh dalil, bukan cuman apa yang mewajibkan mandi, bertemunya dua alat khitan. Lalu dalilnya mana? Maka dalilnya diambil dari hadis dari Siti Aisyah. Ya, fa'altu ana wa Rasulullah faktasalna. Aku juga pernah melakukan itu bersama Rasulullah, bertemu dua alat kelamin tapi belum sempat mengeluarkan sperma, kemudian kami mandi bersama. Siti Aisyah sama Nabi mandi bersama. Enggak ada sekali-sekali bapak-bapak mandi sama istrinya bersama. Kamu itu gak usah mikir sing aneh-aneh. Sunnah. Tapi aja tiap hari mandi bersama. Engko ditengok anake gak masuk. Engko anake melu, aku melu lah, Pak. Jadi hadis seperti itu tidak bisa diketahui kecuali dari istri Nabi. Ada lagi tentang haid. Tentang haid. Siapa yang diajari haid kalau tidak istrinya Nabi? Bahkan pernah ada sahabat perempuan orang Badui datang kepada Nabi. Kemudian bertanya tentang haid. Kayak mana cara membersihkan haid ini? Nabi malu ditanya kayak gitu. Untung ada istrinya Nabi. Akhirnya ditarik sama Siti Aisyah.
diajak masuk ke kamar, diajari kayak gini loh caranya. Kayak gini loh caranya bersihkan. Enggak mungkin Nabi kemudian narik perempuan itu diajari di dalam, kan enggak. Tapi Siti Aisyah yang ngajari. Ini hikmahnya Nabi punya istri yang banyak, yang berbeda-beda tingkat kecerdasannya. Ada yang menyampaikan ilmu, hafalannya kuat. Ada yang memahami dari segi karakter Nabi, ada yang memahami dari perilaku Nabi. Itu semua dari istri-istri Nabi itu banyak sekali hadis-hadis yang didapat. Itu salah satu hikmah daripada istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aksaru zaujatihi muslimat qabla ayyakunna tahtahu wa qad faraqna azwajahunna fil ajri alla tata'attala hayatuhunna ihtadannahunna Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ayatina. Kebanyakan istrinya Nabi itu janda, dan jandanya ini adalah dari sahabat-sahabatnya sendiri, supaya mereka itu tidak kemudian menjadi kosong, maka diambil, dimuliakan sebagai istrinya Nabi. Kalau dijadikan istrinya Nabi kan otomatis mulia. Sahabat-sahabatnya Nabi banyak yang meninggal waktu perang, kemudian dinikahi oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah itu mungkin? Kalau kayak gitu disebut Nabi itu adalah tukang kawin, sementara yang dinikahi adalah orang-orang yang sudah janda-janda, sudah berumur. Udah gitu kenapa kok milihnya enggak gadis saja kalau memang mau nikah? Kalau aku dikon milih ya milih sing gadis kan. Ya, kon milih nikah meneng ngono ya kan. Tapi Nabi justru milih yang janda-janda. Ini karena ingin memuliakan wanita-wanita muslimah yang sudah masuk Islam kemudian ditinggal oleh suami-suaminya kala membela agama Allah. Wabil idhafa ila dzalik mata yakunil rasul faraq waraha. Bersandar dengan itu, Nabi ini adalah orang yang ahli ibadah. Nabi ini ahli ibadah. Kapan menggauli istri yang sampai jumlahnya segitu banyaknya? Ayo. Bahkan sholatnya Nabi sampai kakinya bengkak. Sementara Nabi punya istri lebih dari 4 itu setelah Siti Khadijah wafat. Itu usianya sudah 50 tahun. 51 ke atas sampai 63 wafat. Itu cuman waktu berapa itu? Cuman waktu 11 tahun. 11 tahun punya istri segitu. Apa sempat menggauli istri yang segitu banyaknya? Sementara Nabi adalah ahli ibadah. Udah gitu perang keluar lagi, perang ke sana, perang ke sini. Maka tuduhan itu tidak berlaku. Sudah bisa ditepis dengan fakta sejarah. Sholatnya sampai kakinya bengkak, berdiri terus, lamanya luar biasa. Siti Aisyah hadisnya kayak mana? Pernah Siti Aisyah tidur di hadapan Rasulullah ketika sholat, sehingga kalau Rasulullah sujud itu menyingkirkan kakinya Siti Aisyah. Maksudnya supaya nampak Siti Aisyah di situ. Siti Aisyah tidur di depan Rasulullah waktu sholat. Begitu pun nggak tertarik masih. Kalau kita sholat ada istri kita di depan kayak gitu, pikirannya udah macam-macam. Rasulullah enggak, tetap sholat. Nah itu dipakai, itulah sampai ada dalil hadis bahwa sholat nyentuh istri tidak membatalkan wudu. Padahal itu nyentuhnya itu pakai tutup baju kan, selimutan. Mestinya kan selimutan, disingkirkan kakinya kan selimutan. Sampai ada hadis kayak gitu, kenapa? Karena Siti Aisyah waktu Nabi sholat, Siti Aisyah berada di depan Rasulullah. Nah, hadis-hadis yang kayak gitu itu bisa dijadikan ilmu. Dari mana hadisnya? Dari istri-istrinya Nabi. Bagaimana Rasulullah mau tidur
Siapa yang tahu Rasulullah mau tidur kalau enggak istrinya Nabi? Bagaimana kalau Rasulullah ketika di kamar mandi? Siapa ya kalau enggak istrinya? Istri Nabi yang tahu. Hadis-hadis yang sifatnya privasi itu, ilmu-ilmu itu bisa diketahui dari istri-istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.